Season mới. Huyai Thỉnh Thán Mày. Warga Baru. Warga baru belajar simpulan bahasa. Salam sejahtera dan selamat menonton program kita Marilah Belajar Simpulan Bahasa. Apa kabar? Saya Chen Huangfeng. Apa kabar kalian? Saya Chang Wei. Apa kabar semua? Saya Feng Konglun. Sebenarnya ada banyak peluang untuk warga baru seperti kita belajar simpulan bahasa. Chang Wei Konglun, apakah hal yang seronok bisa dibicarakan? Baru-baru ini saya melihat iklan atas surat kabar. Iklan ini adalah iklan bagi sebuah klinik mata yang disediakan untuk membuat promosi bagi klinik mata itu. Tapi dalam penulisan iklan ini, saya dapat mengerti satu simpulan bahasa. Tapi saya tidak pasti apakah itu ditulis dengan betul. Dia menulis Yi Ming Jing Ren 4 perkataan ini. Saya tahu simpulan bahasa ini menggambarkan seseorang itu adanya prestasi yang mengagumkan. Tapi iklan itu menggunakan simpulan bahasa ini dan menukar salah satu perkataan. Apakah itu perkataan yang salah? Betulkah ada iklan menggunakan perkataan yang salah? Ini adalah contoh yang menarik. Sebenarnya simpulan bahasa ini tidak salah. Iklan ini sengaja menukarkan Ming, kata asalnya, kepada kata yang lain. Inilah cara promosinya. Perkataan Ming ini menggambarkan terang dan cerah. Pesakit pergi ke klinik mata adalah berharap mengobati matanya supaya mata menjadi lebih cerah. Kadangkala saya berasa belajar simpulan bahasa sangat seronok. Adanya banyak kegunaan digunakan dalam kehidupan dengan cara yang kreatif. Iya, betul. Simpulan bahasa digunakan dengan berbagai cara dengan menggunakan sedikit kreatif, bisa mendapat pemerhatian orang lain dan juga mendapat keputusan yang sungguh baik sekali. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini adalah cerita yang berlaku di dalam sebuah sekolah. Apakah simpulan bahasa yang terdapat dalam cerita hari ini? Marilah kita melihat cerita yang berlaku dalam drama kita hari ini. Ahong, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Coba tengok. Peperiksaan Mandarin saya hanya 75 markah. Sudah ada kemajuan dari yang sebelumnya. Teruskan usaha Anda. 早安，你们两个一早在讨论什么？阿红他担心他的测验成绩。文信，我自己觉得很没用。我的中文一直都没有进步。我很担心，我没有办法继续在台湾念书了。天啊，事情哪有那么严重？你才来第1年，我们都觉得你很优秀啊，不必庸人自扰了。什么是庸人自扰？ Setiap orang dalam kehidupannya mau tidak mau akan menghadapi masalah. Bagaimana kalian menyenangkan hati dan emosi sendiri? Saya akan berbicara dengan teman baik saya dan makan makanan yang enak. Karena berbicara dan makan bersama teman adalah perkara yang paling penting. Saya tidak akan berpikir-pikir banyak lagi. Konglun dan Anda? Saya akan bersukan. Kemana kamu pergi bersukan? Saya suka berlari di taman. Semasa saya berlari, saya mendengar muzik dan menikmati pemandangan di tepi sungai. Memang menyenangkan. Bagus sekali. Kelihatan kamu pintar menyenangkan diri supaya suasana hati menjadi senang sekali. Iya, kehidupan yang sibuk-sibuk hari-hari, kalau kita tidak bisa menyenangkan hati menjadi gembira dan menyenangkan, kehidupan akan menjadi bosan sekali. Kalau berdepan dengan masalah, haruslah menukar suasana hati kita dan kita tidak akan menjadi bermasalah. Ya, betul. Kehidupan setiap hari sangat sibuk. Kalau kerana sedikit hal yang tidak baik menjadi suasana hati kita kurang senang, bukankah itu mencari masalah? Yong ren zi rao. Bermakna seorang yang sibuk itu mencari masalah sendiri. Iya, betul. Jadi kita harus mengatasi masalah. Jangan kerana sedikit masalah dan keyakinan diri hilang. Betul.
Sepertilah program kami di sini, belajar simpulan bahasa. Pada mulanya kita merasa simpulan bahasa itu susah. Tapi kalau rela berlatih akan mendapat kemajuan. Jadi kalian haruslah membina kalimat. 如果要因为这些谣言而心情不好，真是庸人自扰。如果事情还没发生，你就担心，真是庸人自扰。 Bagus sekali. Marilah kita melihat drama seterusnya. Apakah simpulan bahasa yang ada di dalamnya? 这没什么好烦恼的，中文你慢慢就会进步的。 Ahong, jangan putus asa. Banyak lagi peluang peperiksaan. Kalau berusaha pasti ada kemajuan. 我们中文有一句话叫做勤能补拙，只要你肯多花点时间念书，不懂的就请教老师，下次的成绩一定会更好。 什么是勤能补拙？ Cinang pujo. Simpulan bahasa ini kita menggunakan untuk menggalakkan orang supaya belajar berturut-turut. Asalkan kamu belajar, suatu hari nanti akan menjadi terampil. Kalian bisa bayangkan Cinang pujo bisa digunakan di situasi yang mana? Untuk mendorong orang lain. Pelajar yang sedang belajar, teman yang sedang belajar bahasa asing. Orang yang kamu sebutkan ada di matlamat tertentu. Memang sesuai menggunakan Cinang pujo, simpulan bahasa ini untuk mendorong mereka. Guru, tapi saya adanya soalan. Cinang pujo, simpulan bahasa ini apakah berarti seseorang itu tidak pintar yang dibawa lahir? Bukan begitu. Simpulan bahasa ini bukan mementingkan seseorang itu bodoh. Ia menggunakan untuk mendorong seseorang yang baru belajar haruslah berusaha lebih supaya menjadi terampil dan berjaya. Adanya simpulan bahasa yang lain, 熟能生巧, artinya adalah sesuatu perkara yang kamu tidak terbiasa. Semasa Anda rajin dan sabar dan teruskan usaha, lama-kelamaan akan menjadi terampil dan ketahui bagaimana caranya untuk menjadi berjaya. Dengari, 熟能生巧. Simpulan bahasa ini juga sesuai untuk mendorong orang lain. Jadi saya harus mengingati 熟能生巧. Dengan mengingatinya, bisalah saya menggunakannya untuk mendorong teman-teman saya di tepi radio membuat sesuatu yang baru dan adanya cabaran. Sebenarnya kita yang belajar di sini amatlah berguna dalam kehidupan. Bagi kalian lebih biasa dengan simpulan bahasa ini, kalian menggunakan 勤能补拙 ataupun 熟能生巧 untuk membina kalimat. 电脑打字并不难，只要常常练习就能够熟能生巧。 Giliran saya. 天资不好的人，只要多多努力，一定能够勤能补拙。 Hai, bagus sekali. Seterusnya kita adanya simpulan bahasa yang lain untuk kalian. Marilah kita melihat drama yang seterusnya.阿红，你别烦恼，要相信你自己啊，加油！ 没问题，我一定要加倍努力了。没错，就是这股气势。下次我们3个一起努力，拿好成绩。Saya berjanji, sehingga peperiksaan yang seterusnya jangan mengajak saya berjalan-jalan atau menonton filem. 好的，没问题。考完试我们一起去玩。对，只要你一心一意、专心的做，绝对没有办不到的事情。对，我一定要一心一意的。Inilah simpulan bahasa mengenai nombor. Apakah dia berarti? Bukanlah. 一心一意. Simpulan bahasa ini berarti bilangan yang kurang. Seseorang itu hatinya tulus dan tidak adanya hati dan niat yang lain. Jadi inilah berarti dia berkonsentrasi. Iya. 一心一意. Simpulan bahasa ini sama dengan 全心全意. Digunakan untuk menggambarkan seseorang itu sangat berkonsentrasi. Kalau semua semangat digunakan dalam sesuatu hal itu, perlukan kesabaran dan ketekunan yang banyak untuk menjadikannya berjaya. Ya, tak kira belajar atau bekerja harus 一心一意. Tapi bekerja dengan 一心一意 lebih susah bagi saya karena sekarang gunakan telepon pintar dan juga komputer. Senang dapat gangguan semasa membuat sesuatu perkara. Jadi kamu bisa tutupkan telepon sebentar
televisyen dan komputer ditutupkan. Dengan ini, bisalah membuat perkara dengan ising ii. Terlalu menyulitkan. Bagi membuat kerja harus tutupkan semua bahan elektronik. Tapi perkara ini adalah masalah bagi orang saat ini. Kadangkala saya sibuk juga. Adanya banyak kerja dalam HP dan komputer. Adanya banyak mesej memanggil saya berturut-turut. Saya juga tidak dapat menanganinya karena memang terlalu banyak. Jadi begini, kalau bisa membuat sesuatu dengan ising ii adalah semangat yang dikagumkan. Ya, betul. Saya yakin selepas pembicaraan dan penjelasan, kalian sudah pun mengerti ketiga-tiga simpulan bahasa ini. Pada akhir program ini, marilah kita ulangi sekali lagi ketiga-tiga simpulan bahasa. Yongren zirao. Menggambarkan seseorang itu yang sibuk mencari masalah dan kesusahan bagi diri sendiri lagi. Kita bisa membina kalimat seperti, 那件事情还没发生，你何必庸人自扰地吓唬自己呢？那件事情还没发生，你何必庸人自扰地吓唬自己呢？那件事情还没发生，你何必庸人自扰地吓唬自己呢？ Cineng pujo. Simpulan bahasa ini berarti berusaha bisa membuat tambahan dan menjadi berjaya. Kita bisa membina kalimat seperti, 别灰心，勤能补拙，相信你只要肯努力，一定能成功。别灰心，勤能补拙，相信你只要肯努力，一定能成功。别灰心，勤能补拙，相信你只要肯努力，一定能成功。 一心一意. Menggambarkan seseorang itu hati dan pikiran yang sama, tidak ada hati dan niat yang lain. Kita bisa membina kalimat, 他一心一意的想尽快完成这份重要的工作。他一心一意的想尽快完成这份重要的工作。他一心一意的想尽快完成这份重要的工作。 Sekarang marilah kita menonton sekali lagi cerita dalam drama hari ini. Ahong, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Coba tengok. Peperiksaan Mandarin saya hanya 75 markah. Sudah ada kemajuan dari yang sebelumnya. Teruskan usaha Anda. 早安，你们两个一早在讨论什么？阿红他担心他的测验成绩。文信，我自己觉得很没用。我的中文一直都没有进步。我很担心，我没办法继续在台湾念书了。天哪，事情哪有那么严重？你才来第1年，我们都觉得你很优秀啊，不必庸人自扰了。什么是庸人自扰？这没有什么好烦恼的，中文你慢慢就会进步的。Ahong, jangan putus asa. Banyak lagi peluang peperiksaan. Kalau berusaha pasti ada kemajuan. 我们中文有一句话叫做勤能补拙，只要你肯多花点时间念书，不懂的就请教老师，下次的成绩一定会更好。什么是勤能补拙？阿红，别烦恼，要相信自己啊，加油！没问题，我一定要加倍努力了。没错，就是这股气势。下次我们3个一起努力，拿好成绩。Saya berjanji, sehingga peperiksaan yang seterusnya jangan mengajak saya berjalan-jalan atau menonton filem. 好的，没问题。考完试我们一起去玩。对，只要你一心一意、专心的做，绝对没有办不到的事情。对，我一定要一心一意的。Terima kasih karena menonton program Kesimpulan Bahasa ini. Kita sampai jumpa lagi pada lain kali.